jalan para sahabatku pada hari ini. Yaitu orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang berada di atas jalan yang aku tempuh dan para sahabatku pada hari ini. Dari sini para ulama mengkompromikan tiga lafal tersebut. Bahwasanya disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Jamaah maksudnya adalah para sahabat. As-sawadul a'zam, golongan mayoritas maksudnya di zaman itu. Yang mayoritas di zaman Nabi siapa? Para sahabat. Apalagi dengan tegas Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana ala mithli ma ala alaihi al-yaum ashabi." Itu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan para sahabatku pada hari ini. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah, dan akidah mereka lah yang dijadikan patokan oleh para ulama. Makanya tadi Ibnu Taimiyah mengatakan akidah bukan diambil dariku, tapi diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah dan apa yang disepakati oleh para salaf, Oleh karenanya dalam suatu diskusi perdebatan antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Imam Ahmad bin Hanbal tokoh Ahlussunnah, Ahmad bin Abi Du'ad tokoh Mu'tazilah. Terjadi perdebatan di depan seorang khalifah dan Imam Ahmad di penjara kemudian disiksa. Maka di antara isi perdebatan tersebut Imam Ahmad berkata, "Wahai Ahmad bin Abi Du'ad, apakah yang kau serukan ini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk? Pernah diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kata dia tidak pernah. Taib. Kalau tidak pernah diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernahkah diserukan oleh Abu Bakar? Kata dia tidak. Pernah diserukan oleh Umar? Kata dia tidak. Pernah diserukan oleh Utsman? Kata dia tidak. Ali? Tidak. Kalau gitu bagaimana kau menyuruhkan sesuatu yang mereka tidak pernah menyuruhkan sama sekali? Artinya apa yang tidak diyakini oleh mereka, tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabat, maka itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Inilah ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil dan kesepakatan para salaf. Makanya disebut dengan Ahlus Sunnah. Sunnah maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua keyakinan yang tidak dibangun di atas dalil, bukan dari Al-Quran maupun Sunnah, maka itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun yang beredar di masyarakat, jika tidak dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, maka itu bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidaklah tiga imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kecuali mereka berakidah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika Imam Ahmad ditanya, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlul Hadis wal Athar, mereka Ahlul Hadis. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Illam yakun hum fama adri man hum." Kalau bukan Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hadis, kemudian siapa lagi? Kalau bukan mereka Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah yang menggeluti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjalankan hadis-hadis Nabi, bukan Ahlus Sunnah, kalau begitu siapa lagi? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi inilah yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Ahlul Bid'ah itu akidah yang dibangun bukan di atas sunnah, tapi di atas perkara yang diada-adakan. Perkara yang diada-adakan, dan mereka tercerai-berai menjadi berbagai macam firqah-firqah dan kelompok-kelompok. Tapi ini sekilas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau berkata, "Wa ma ya'taqiduna min usuluddin wa yuluna bihi rabbal alamin." Sebelumnya Ahlussunnah wal Jamaah ada dua itlaq. Jadi dua penggunaan atau penggunaan lafal Ahlus Sunnah. Lafal Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bisa maksudnya al-itlaq al-am, yaitu penggunaan umum, fi muqabil ar-Rafidhah. Ini maksudnya untuk membedakan dengan Rafidhah. Membedakan dari Rafidhah. Kemudian itlaq al-khas, penggunaan khusus, adalah untuk membedakan dengan ahlul bid'ah. Membedakan dari ahlul bid'ah. Firqah-firqah bid'ah. Tapi yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah penggunaan umum maksudnya adalah yang menyetujui Khulafa ar-Rasyidin, yang memandang sahnya
al-khulafa ar-rasyidun al-arba'ah ya. Khulafa ar-rasyidin kalau kita. Khulafa ar-rasyidun ya. Ini menyelisih Rafidah yang hanya mengakui khilafahnya Ali. Yang hanya mengakui khilafahnya Ali. Adapun Ali bin Abi Thalib ya. Adapun Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman dan yang lainnya, maka mereka tidak setuju, bahkan mereka mengkafirkan tiga khulafa tersebut. Mereka tidak mengakui sahnya kepemimpinan Abu Bakar. Mereka tidak mengakui sahnya kepemimpinan Umar. Mereka tidak mengakui sahnya kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang mereka akui cuma siapa? Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau disebut ahlu sunnah secara pemahaman umum, maka semua yang menyelisih Rafidah disebut ahlu sunnah. Semua yang menyelisih Rafidah disebut ahlu sunnah. Jika demikian, ahlu sunnah dalam penggunaan umum itu meluas, mencakup Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, semua mereka mengakui khulafa ats-tsalatsah. Mereka mengakui keimamahan atau kekhilafahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka kalau ahlu sunnah dalam penggunaan umum, maksudnya ahlu sunnah itu bukan Rafidah. Dan ini yang terjadi sekarang misalnya di Eropa, kalau kita ketemu orang muslim, misalnya dia tanya, Sunni atau Syi'i? Biasa. Kalau kita bilang Sunni, maksudnya bukan apa? Bukan Syiah, bukan maksudnya Salafi, Asy'ari atau Maturidi, bukan. Sunni maksudnya bukan apa? Bukan Syiah. Dan ini hal biasa. Kawan-kawan ke Eropa bukan suatu yang disembunyikan. Kamu Sunni apa Syi'i? Sunni. Maksudnya ini penggunaan ahlu sunnah makna apa? Umum. Siapa ahlu sunnah? Yaitu yang mengakui tiga khilafah sebelum Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dan penggunaan ini masih berlaku sampai sekarang. Terutama di misal di Eropa yang biasa orang terbuka ditanya, seperti bertanya misalnya Protestan atau Katolik biasa, Katolik misalnya. Tanya Sunni, Syi'i, Sunni. Oh, berarti dia tahu bagaimana bermuamalah. Waktunya sholat harus sholat bareng atau tidak. Ini sehingga mereka bisa mengambil sikap yang sesuai dengan lawan bicara mereka, dan itu biasa ya. Dan itu biasa. Ini penggunaan lafaz Ahlus Sunnah secara umum, maka masuk dalam penggunaan Ahlus Sunnah secara umum semua firqah-firqah yang ada. Mau Mu'tazilah, mau Jahmiyah, mau Asy'ariyah, mau Maturidiyah, mau Sufiyah, apa saja semuanya Ahlus Sunnah, karena semuanya mengakui kekhilafahan tiga khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib. Adapun penggunaan khusus, maksudnya untuk membedakan dengan firqah-firqah bid'ah, yaitu yang tadi yang sebutkan saya tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf. Yang tadi Imam Ahmad berdalil melawan Mu'tazilah. Dia mengatakan, yang kau seru ini apakah pernah disuruhkan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Kalau enggak berarti itu bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan itu mi'yar atau itu adalah barometer kita untuk mengenali suatu akidah benar atau tidak. Kalau ada yang menyuruh sesuatu misalnya, apakah ini pernah disuruh oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman? Kalau enggak, saya enggak perlu saya berkeyakinan seperti itu. Saya tidak perlu berkeyakinan seperti karena keyakinan sebagaimana ibadah saya harus selektif dan harus tahu mana yang harus saya lakukan dan yang tidak perlu. Demikian juga akidah, apalagi apa? Apalagi akidah. Nah, yang dimaksud oleh Al-Imam Abu Ja'far dalam risalah Aqidah Tahawiyah maksudnya ini penggunaan khusus. Karena beliau ingin membedakan Ahlus Sunnah dengan firqah-firqah yang lainnya. Paham? Seperti tadi yang kita sebutkan ya. Tadi beliau sebutkan apa? Musyabbihah, kemudian apa? Jahmiyah, Mu'tazilah di akhir tadi yang kita sebutkan. Seperti apa tadi? Jahmiyah, Jabariyah, terus siapa lagi tadi? Qadariyah sama Musyabbihah. Kalau penggunaan umum semua firqah masuk ya. Semua firqah masuk kecuali siapa? Rafidah. Semua Ahlus Sunnah selain Rafidah. Jadi antum jangan heran nanti kalau pas lagi main ke Eropa, kalau pas main ke sana. Kalau cuma main di Sidoarjo enggak ada tanya-tanya begitu. Sini enggak. Kali Eropa mungkin ditanya, Sunni, Syi'i, bilang apa? Sunni ya. Taib. Kemudian di sini beliau berkata, inilah akidahnya atau ya akidah Ahlussunnah di atas madhabnya fuqahaul millah
Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, wa ma ya'taqiduna min usuluddin, dan apa yang mereka yakini dari perkara usuluddin, pokok-pokok agama. Wa yadinuna bihi rabbal alamin, dan mereka jadikan sebagai agama untuk meyakini Rabbul alamin, meyakini Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dimaksud usuluddin? Ini sudah ya? Kita lanjut usuluddin. Kalimat usul ad-din. Usuluddin sudah pernah kita jelaskan jamak dari asal, maka digunakan sebagai istilah, sebagai mustalah yang maknanya sama dengan akidah. Sama dengan akidah. Usuluddin maksudnya akidah, ya. Ini istilah kita pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya di mukaddimah tentang ilmu akidah, kita sebutkan ilmu akidah bisa diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Di antaranya usuluddin, di antaranya apa lagi? As-sunnah, di antaranya asy-syariah. Di antaranya apa lagi? Apa lagi di antaranya? Hah? Apa? Apa? Ya, fiqhul akbar. Di antaranya apa? Fiqhul akbar. Ini istilah-istilah digunakan para ulama, ada yang mengatakan tauhid. Ini semua maksudnya adalah ilmu akidah. Sudah biasa di antara mereka para ulama, mereka menggunakan istilah ilmu akidah dengan usuluddin. Ini boleh ya. Baik. Kemudian ada penggunaan lain ya, masalah pokok-pokok agama ya. Pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama penggunaan ahlu sunnah ketika ini istilahnya penggunaan oleh ahlul bid'ah, oleh ahlu sunnah, penggunaan istilah menurut ahlul bid'ah. Pokok-pokok agama. Nah, ahlu sunnah ketika bicara tentang usuluddin, maksud mereka adalah perkara-perkara yang mendasar dalam agama. Apa itu perkara-perkara mendasar? Usuluddin maksudnya perkara-perkara mendasar yang penting, yang siapa yang menyelisihinya bisa menjadi kafir atau menjadi fasik ya. Dan ini mencakup perkara mendasar agama, mencakup permasalahan amaliyah dan ilmiah. Mencakup amaliyah dan ilmiah. Amaliyah maksudnya seperti salat, amaliyah contohnya seperti rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam termasuk usuluddin atau tidak? Usuluddin. Orang kalau tinggalkan salat bisa kafir. Khilaf paling tidak dikatakan pelaku dosa besar. Sebenarnya mengatakan kafir ya. Jadi usuluddin perkara-perkara agama termasuk bukan cuma perkara-perkara akidah. Amal ilmiah maksudnya apa? Keyakinan. Nah, ahlu sunnah tidak membatasi usuluddin hanya pada perkara keyakinan saja. Paham? Tapi juga termasuk perkara-perkara amalan yang merupakan perkara-perkara besar disebut juga dengan apa? Usuluddin. Salat termasuk usuluddin bukan? Usuluddin termasuk pokok agama, tiang agama. Yang pertama dihisab oleh Allah dari amal seorang hamba pada hari kiamat kelak adalah apa? Salat. Rasulullah mengatakan faman taraka faqad kafar. Siapa tinggalkan salat maka dia telah apa? Kafir. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh orang-orang tentang pemerintah yang zalim, yang mengambil harta rakyat, yang kemudian mementingkan diri sendiri, kemudian menzalimi orang, masyarakat, maka pada saat bertanya, afala nunabidhum bisayf, bolehkah kami mengelengserkan mereka dengan pedang, yaitu diperangi? Kata Rasulullah SAW, la, ma sallau, selama mereka pakai salat enggak boleh. Dalam riwayat ma aqamu fikumus salat, selama mereka masih menegakkan salat maka tidak boleh. Maka salat perkara agama jelas, perkara penting termasuk usuluddin, di antaranya rukun Islam. Maka tidak dibatasi usuluddin hanya pada perkara keyakinan. Adapun sebagian penggunaan menurut sebagian ahlul bidah ini beda, usuluddin beda. Mereka ada penyimpangan ya. Penyimpangan yang mereka lakukan di antaranya, satu, mereka memasukkan yang bukan perkara agama sebagai usuluddin. Yang bukan perkara agama
sebagai usul din, usul ad-din. Jadi ada perkara-perkara yang dia bukan dari agama tapi dianggap sebagai usuluddin. Seperti pembahasan al-jauhar wal a'rad. Ini apa ini pembahasan ini? Ini pembahasan kita dapat dalam sebagian buku-buku akidah. Ini pembahasan pertama untuk mengetahui Rabb itu ada atau tidak. Mudah-mudahan kita akan bahas nanti. Meskipun agak berat. Untuk mengetahui Rabb ada atau tidak, seorang harus paham itu apa itu jauhar dan apa itu a'rad. Antum paham atau tidak? Berarti antum belum mengerti Tuhan itu ada. Benar, ini mereka membangun untuk meyakini Tuhan itu ada. Antum harus paham apa itu al-jauhar dan apa itu apa? Al-a'rad. Ini bukan masalah agama, tidak pernah dibicarakan oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Kenapa sekarang harus dipelajari oleh seorang untuk mengetahui Rabb itu ada, harus tahu al-jauhar dan apa? Al-a'rad. Ini bukan perkara agama tapi dimasukkan dalam usuluddin, bahkan dibangun di atasnya masalah kafir atau tidak. Sehingga mereka kemudian membahas tentang awal wajib alal mukallaf. Kalau ada seorang masuk Islam, apa yang harus dia pelajari dulu? Ada yang mengatakan an-nazar, harus mengamati. Mengamati maksudnya memahami kaidah ini. Al-jauhar wal a'rad yang mereka sebut dengan dalil a'rad. Jauhar itu apa? A'rad itu apa? Jisim itu apa? Ini rumit ya. Kemudian ada yang berpendapat al-qasdu ila an-nazar, ada yang mengatakan juz'un minan nazar, ada yang mengatakan syak. Mereka saja khilaf tentang awal mukallaf, awal wajib alal mukallaf, yang pertama wajib bagi mukallaf. Tapi intinya ini contoh perkara yang bukan dari agama dijadikan sebagai apa? Usuluddin. Yang mereka bangun di atas ini masalah kafir atau tidak. Sampai di antara mereka saling membantah. Di antara perkataan ini dari Ibnu Jauzi, dia sebut dalam Talbis Iblis, dia mengatakan jauhar a'rad, apakah Abu Bakar mengetahuinya? Pernah dengarkah Umar ngomong tentang jauhar dan a'rad? Ali bin Abi Thalib, Utsman? Kalau tidak pernah, ridhokah engkau dengan akidahnya Abu Bakar, Umar dan Utsman yang tidak tahu tentang jauhar dan a'rad? Ridho atau tidak? Kamu ingin punya akidah seperti akidahnya Abu Bakar atau tidak? Antum ingin punya akidah seperti akidah Abu Bakar atau tidak? Pingin. Abu Bakar tahu jauhar dan a'rad? Enggak tahu. Enggak pernah ngomong sama sekali. Enggak pernah ngomong sekali. Abu Bakar, Utsman, Umar tidak pernah. Sudah, berakidahlah seperti akidah mereka. Bagaimana suatu yang bukan perkara agama dijadikan sebagai usuluddin? Ini contoh ya. Ada hal-hal yang lain lagi tentunya. Ini bukan usuluddin, dianggap sebagai usuluddin. Terus berikutnya di antara kesalahan mereka membatasi ilmu usuluddin hanya pada ilmiyat. Membatasi usuluddin pada perkara-perkara ilmiah. Ilmiah maksudnya keyakinan. Padahal kita tahu bahwasanya usuluddin bukan terbatas pada perkara keyakinan saja. Benar, keyakinan adalah perkara usuluddin. Tetapi ada perkara-perkara amaliyah yang juga merupakan usuluddin. Seperti salat. Salat usuluddin atau bukan? Usuluddin. Usuluddin. Dan ternyata dalam perkara keyakinan pun ada furu'uddin, bukan usuluddin. Masalah-masalah yang detail-detail, yang dakik, yang detail-detail itu bukan usuluddin. Artinya orang tidak tahu juga tidak jadi masalah. Mungkin dia belum belajar, enggak ngerti. Sampai para sahabat khilaf dalam masalah furu' akidah tadi saya sebutkan. Contoh mereka khilaf tadi. Mereka semua sepakat ada namanya azab kubur, mereka sepakat. Tapi apakah al-mayyit yu'adzab bi bukai ahlihi? Apakah mayat diazab gara-gara ada keluarganya yang meratapinya? Ini khilaf di kalangan para sahabat. Contoh ini khilaf dalam masalah furu' akidah, paham? Cabang akidah yang detail-detail. Ya. Contoh lagi misalnya tadi saya sudah sebutkan, misalnya Isra Mi'raj. Semua sepakat, sahabat sepakat. Rasulullah SAW Mi'raj ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi khilaf, apakah Nabi lihat Allah atau tidak? Ada beberapa pendapat. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara sahabat yang lain seperti Aisyah mengatakan tidak. Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar Rasulullah SAW tidak melihat Allah. Dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu ketika Isra Mi'raj? Saking dekatnya. Saking dekatnya Rasulullah SAW kemudian naik ke langit ketujuh lewati Sidratul Muntaha, saking dekat dengan Allah. Kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas. Kemudian saking dekatnya ditanya, apakah engkau hal ra'aita rabbak? Apakah anda melihat Allah? Kata Nabi SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana saya bisa melihat? Yang benar Rasulullah SAW tidak melihat. Nah kemudian dibawakan perkataan Ibnu Abbas, Rasulullah melihat Nabi artinya ru'yah qalbiyah, itu dengan hatinya, bukan dengan matanya. Sehingga sebagian ulama mengatakan sebenarnya tidak ada khilaf. Maksud Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah maksudnya
penglihatan apa? Hati. Tapi intinya ada khilaf di kalangan para salaf. Ada beberapa permasalahan dikumpulkan oleh sebagian ulama tentang masalah-masalah cabang akidah. Itu bukan usuluddin. Sehingga tidak dibangun di atasnya tafsik apalagi takfir. Enggak ada memfasik-fasikan, enggak ada membid'ah-bid'ahkan, enggak ada mengkafar-kafirkan. Padahal masalah akidah. Karena dia masalah apa? Furu akidah. Jadi tidak benar membatasi namanya usuluddin masalah ilmiat, masalah keyakinan. Adapun masalah amaliyat, furu secara mutlak tidak demikian. Yang benar ada di antara masalah ilmiah yang asal dan ada yang fara', ada yang usul, ada yang furu'. Demikian juga masalah amaliyat, masalah amalan keseharian, ada yang usul seperti salat, zakat, dan ada yang furu' seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Tapi ini di antara penggunaan istilah usuluddin. Yang dimaksud oleh Abu Ja'far At-Tahawi ini maksudnya. Ketika dia mengatakan usuluddin maksudnya mustalah akidah. Usuluddin maksudnya sama dengan apa? Akidah. Faham? Saya tadi jelaskan. Mustalah Ahlus Sunnah terbagi menjadi dua, ya atau tidak? Istilah khusus sama istilah apa? Umum. Yang digunakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam risalah Aqidah Tahawiyah yang mana? Istilah khusus. Istilah khusus. Demikian masalah usuluddin. Ada dua penggunaan. Penggunaan maksudnya usuluddin sama dengan akidah, dan ada usuluddin maksudnya pokok-pokok agama. Maka yang dimaksud oleh Abu Ja'far At-Tahawi yang mana? Usuluddin maksudnya sama dengan apa? Akidah. Karena yang dia bahas semuanya akidah, tidak ada masalah salat. Semuanya dibahas adalah masalah akidah. Paham? Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau berkata dalam paragraf ini, beliau berkata, "Wa yadiduna bihi rabbal alamin." Dan inilah yang mereka yakini tentang Rabbul Alamin. Ini peringatan bagi kita bahwasanya kita tentang Allah pun kita harus agama yang benar. Sebagaimana kalau kita mau beribadah, ya, mau salat, mau bayar zakat, mau haji, mau umrah, kita belajar agar ibadah kita benar. Ibadah kita benar. Apalagi masalah usul akidah seperti ini. Tentang hari kiamat, tentang memandang wajah Allah, tentang banyak hal, tentang alam barzah. Ini semua kita harus yakini. Nah, keyakinan itu butuh belajar. Untuk bisa meyakini itu butuh apa? Belajar. Butuh duduk, bermajelis, membaca ayat-ayat, membaca hadis-hadis, penjelasan para ulama. Maka sebagaimana kalau antum duduk belajar tentang fikih salat, antum merasa dapat pahala, antum belajar fikih haji, antum merasa dapat pahala. Apalagi ketika antum menerapkannya, antum merasa dapat pahala, belajar dapat pahala, apalagi menerapkan. Demikian juga masalah akidah. Akidah kita harus apa? Belajar. Sehingga merasuk dalam dada, kokoh dalam dada, kemudian kita yakini dalam keseharian kita. Nah, ini tidak boleh sembarang kita berakidah. Kita nggak boleh berakidah tentang Allah sembarangan. Harus berakidah dengan akidah yang benar. Maka kalau kita duduk di sini, kita sama-sama belajar, kita sedang beribadah. Perhatikan ya. Bukan ibadah sembarang. Kita sedang bukan belajar fikih umrah, fikih haji. Kita belajar tentang bagaimana meyakini Rabbul Alamin. Allah itu bagaimana yang seharusnya kita yakini. Yang nanti kalau kita meninggal kita bertemu dengan Allah dengan akidah tersebut. Tidak boleh sembarang apa? Akidah. Tapi harus akidah yang dibangun di atas dalil yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang telah disepakati oleh para salaful ummah. Para salaf telah menyepakati akidah tersebut. Itulah yang ingin kita yakini. Mau tidak mau kita harus belajar tentang akidah. Harapan saya kepada ikhwan dan akhwat sabar ya. Belajar akidah ini butuh apa? Kesabaran. Nanti kalau kita yakini, kemudian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat argo pahala karena keyakinan itu mendatangkan pahala. Keyakinan yang benar mendatangkan apa? Pahala. Tidak boleh sembarang berakidah. Maka sampai di sini saja kajian kita. Kalau terlalu banyak nanti antum hang ya. Insyaallah nanti kita pertemuan lagi mudah-mudahan bulan depan, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Cukup ya? Udah lama dari jam 8 tadi kita mulai. Jam 8 lewat maksudnya. Baik, sampai sini saja kajian kita. Insyaallah nanti kita lanjut pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bulan depan kalau ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Kita baru selesai satu paragraf ya kan. Masih ada paragraf berikutnya juga panjang insyaallah taala. Hey Win, tolong dimatikan. Sudah. Taib yang mau bertanya silahkan ya.